Baik kawan-kawan, di sini kita akan diskusi kelompok ya. Di sini kita akan menyelesaikan tugas kelompok kita tentang analisis isu digitalisasi pemerintahan. Pada kesempatan kali ini kita disuruh mencari permasalahan tentang digitalisasi pada pemerintahan kita. Mungkin ada kawan-kawan yang ada saran terkait judul yang dapat kita angkat. Mungkin dari saya aja sarannya itu ancaman keamanan data pada aplikasi digital pemerintahan daerah. Nah, boleh itu. Bisa kita angkat? Saya setuju juga itu. Setuju. Boleh. Ova setuju? Setuju. Mungkin setelah ini kita lanjut mencari yang pertama terkait isu kasus tersebut. Setelah kita dapat isu kasus tersebut, kita analisis menggunakan metode 5W1H. Setelah kita analisis menggunakan metode 5W1H, kita lanjut dengan tinjauan dengan 4 pilar literasi digital, yang kemudian kita lanjutkan dengan rencana aksi strategis dengan cara mengatasi potensi dan ancaman yang terjadi oleh isu tersebut. Mungkin setelah ini kawan-kawan bisa mencari materi-materi terkait, nanti bakal kita sampaikan di sesi berikutnya. Oke, siap. Baik. Berarti kita di sini punya peran masing-masing ya teman-teman. Di sini kita punya tugas untuk mencari segala hal yang harus kita cari. Setuju? Setuju. Siap. Oke, dibagi aja tugas-tugasnya, nanti dikirim ya, biar bisa kita mengerjakan tugas masing-masing. Ya, Baik. kita cari aja, nanti kita sampaikan ya. Ya, Kita beri waktu kurang lebih 3 menit, mungkin cukup ya kawan-kawan ya. Siap. Saya rasa cukup. Baiklah, kita kembali ke diskusi kita. Yang pertama itu tentang isu kasus yang ditetapkan. Ada yang bisa menjelaskan lebih detail terkait isu yang kita angkat tadi? Oke, baik. Saya dari atas nama Agung Kasma saya bisa menjelaskan terkait isu kasus yang ditetapkan nih. Nah, ancaman keamanan data dalam implementasi aplikasi layanan publik pemerintahan daerah. Di sini saya akan ngejelasin nih teman-teman, bahwasanya seiring dengan peningkatan digitalisasi layanan publik, banyak sekali nih pemerintah daerah mengembangkan aplikasi untuk pelayanan masyarakat. Apa teman-teman mau tahu nih contohnya apa aja? Boleh Bang. Nah, boleh. Jadi contoh dari aplikasi pengaduan, pelayanan administrasi dan bantuan sosial teman-teman. Namun kurangnya sistem keamanan ini, cyber yang kuat menyebabkan potensi kebocoran data pribadi warga. Nah, apa teman-teman udah pada ngerti nih? Nah, disitulah. Jadi kesimpulannya, kurangnya sistem keamanan cyber yang kuat menyebabkan potensi kebocoran data pribadi warga.
Itu aja nih. Ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman setelah isu kasus yang sudah ditetapkan oleh Bang Agung, kita harus menggunakan analisis kasus dengan metode 5W1. Nah, mungkin dari WN bisa Andre jelaskan. Izin teman-teman ya, saya menjelaskan tentang 5W1H. Dimulai dari what, yaitu apa? Kebocoran data pribadi masyarakat akibat sistem keamanan yang lemah di aplikasi layanan publik daerah. Selanjutnya, ASN di bidang pengelolaan data, Jabat Dinas Komunikasi dan Informatika, serta masyarakat sebagai penggunaan aplikasi. Selanjutnya, when terjadi selama proses penggunaan aplikasi layanan, khususnya saat proses input dan penyimpanan data. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Angga Edi Prabowo. Nah, selanjutnya itu ada web. Terjadi di salah satu instansi pemerintah daerah yang mengembangkan aplikasi berbasis web tanpa enskripsi memadai. Selanjutnya itu why. Kurangnya literasi digital di kalangan ASN, keterbatasan anggaran pengamanan cyber, dan tidak adanya standar audit keamanan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada who. Ada how maksudnya. Data dapat diakses oleh pihak tidak berwenang karena aplikasi tidak memiliki proteksi. Nah, ini lanjutannya yang mana nih Angga? Lanjutannya adalah 5W. Kita lanjut tentang tinjauan dari 4 pilar literasi digital. Jadi, digitalisasi pelayanan ASN, meski pelayanannya lebih cepat, tidak disertai pelatihan keamanan, menyebabkan ASN kurang paham soal perlindungan data. Think before posting. ASN sering membagikan tautan atau informasi yang aplikasi tanpa memahami apa platform tersebut aman atau tidak. Itu bisa menyebabkan kebocoran data. Baru setelah itu sharing before sharing. Kurangnya penyaringan informasi dan tautan yang dibagikan dalam grup resmi bisa mengarah ke situs phishing. Lalu, tantangan literasi digital. ASN masih minim pelatihan terkait keamanan digital dan tidak memiliki SOP dalam penggunaan teknologi baru. Nah, setelah itu dapat dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya itu yang keempat, jadi kita akan mencari rencana aksi strategi untuk mengatasi potensi ancaman. Yang pertama itu kita bisa melakukan pelatihan literasi digital, yang dimana untuk seluruh ASN terutama terkait keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Yang kedua dengan penerapan standar keamanan aplikasi, yang dimana sebelum menggunakan aplikasi yang dipublikasikan perlu adanya audit sistem, SSL, enskripsi dan uji penetrasi. Yang ketiga, SOP penggunaan aplikasi digital yang dilakukan oleh ASN untuk memastikan keamanan saat input, proses dan distribusi data. Yang keempat, dengan kampanye internal Think Before Posting, di mana bertujuan untuk ASN lebih berhati-hati membagikan data atau tautan di media digital. Yang terakhir, yang kelima, evaluasi tahunan keamanan digital yang digunakan untuk instansi yang menjalankan sistem digital. Yang terakhir, kita akan memberikan kesimpulan terkait pemaparan materi yang kita telah bahas ini. Para rekan, silakan. Baik, saya Aufa Santi akan menjelaskan tentang kesimpulan tugas. Kesimpulan tugas yang dapat kita ambil yaitu digitalisasi layanan publik oleh pemerintah daerah memang membawa banyak manfaat dalam efisiensi dan akses informasi. Namun, implementasi yang tidak dibarengi dengan sistem keamanan digital yang kuat justru menimbulkan ancaman serius terhadap data pribadi masyarakat. Kebocoran data sering terjadi karena lemahnya enskripsi, kurangnya SOP pengaman aplikasi, dan rendahnya literasi digital di kalangan ASN. Melalui analisis 5W dan 1H, dan tinjauan dari 4 pilar literasi digital, ditemukan bahwa persoalan ini bersumber dari gabungan faktor teknis dan SDM, mulai dari minimnya pelatihan, rendahnya kesadaran ASN, hingga tidak adanya standar keamanan aplikasi.
Maka solusi yang diusulkan adalah peningkatan kapasitas ASN lewat pelatihan keamanan digital, penerapan standar teknis aplikasi, serta pembentukan SOP dan budaya kerja yang aman di ruang digital. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan transformasi digital pemerintah daerah tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman, terpercaya, dan berpihak pada perlindungan hak warga negara atas data pribadinya. Mungkin udah cukup ya pembahasan materi kita. Semoga pembahasan materi ini dapat bermanfaat bagi para pendengar dan bagi untuk kita yang menyampaikan materi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. We are family, Afiknam Jagat Samagram, profesional, modern, salam. Kabaji. Profesional, modern, Salam. Kabaji.